berharap dari output itu nanti bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ya ataupun dalam aktivitas lain ya. Contohnya ketika menyelenggarakan event ya, itu masih memalukan gitu kan ketika ada acara misalnya. Contohnya ulang tahun gizi aja pada saat kemarin ya. Itu kan memalukan. Jadi menyediakan tumpeng tapi tidak ada piring, tidak ada pemotong dan sebagainya kan. Kan menunjukkan bahwa table manner-nya itu rendah kan gitu kemampuannya. Ya. Jadi ilmu yang selama ini dipelajari itu ya hanya lewat begitu saja, tidak ada internalisasi. Ya karena itu kami ingin di awal dasar-dasar kuliner ini kita tahan niatnya, ya kan? Kemudian dikuatkan semangatnya untuk mau belajar, ya, dan mempraktikkan. Ya karena ini kan ada kuliah, ada praktikum kan, seperti itu. Minimal dimulai dari diri kita, ya. Makanya ketika praktikum harus rapi, ya, harus menjadikan penjamah makanan yang bagus, ya, personalitinya harus bagus, ya, rapi, bersih, ya. Kan jadi keren, ya. Sehingga dengan performa yang bagus kita akan mencintai profesi kita. Ya kita bangga dengan profesi kita. Ya paling enggak kita mencontoh chef lah, ya. Chef dulu nggak ada apa-apanya kan. Tukang masak itu kan. Bayarannya kalau kita undang paling 300 gitu. 300 400 sudah seneng karena tukang masak. Tapi ketika ada branding positif dengan adanya kegiatan event master chef ya, baik yang nasional atau internasional itu profesinya terkerek gitu kan, brandingnya positif banget, nah, ya kan. Jadi dengan performan yang bagus, skill yang bagus ya diakui oleh masyarakat, ini akan memberikan apresiasi yang tinggi gitu kan. Sekarang kalau menghadirkan mereka minimal 2 juta. Ya, 2 juta, 3 juta. Ya kan? Nah, itu menjadi contoh ya, profesi gizi harus lebih daripada itu. Ya, dan kita juga harus sadar ya, bahwa profesi chef akan masuk ke area gizi ya, karena mereka juga sudah mulai belajar tentang gizi ya. Sudah belajar tentang gizi mereka. Ya, kemudian saya sedang membimbing salah satu mahasiswa S3 ya, yang dosen di salah satu sekolah chef. Ya. Saya ingin juga meningkatkan pemahaman chef terhadap gizi. Karena selama ini chef itu lebih mengedepankan ya, otak pikirnya adalah bagaimana membuat makanan enak dan lezat dan menarik, ya kan? Belum memperhatikan ya di balik itu semua ada sumber masalah gizi. Ya karena cenderung high kalori, high sugar, high fat, high salt. Ya, GGL-nya itu yang sering dilanggar. Nah, untuk memperoleh kenikmatan. Nah, sekarang sudah mulai bergeser dengan tren masyarakat yang akan sadar terhadap masalah kesehatan. Nah, sekarang beberapa restoran sudah mulai mengarah ke sana. Ya, mengurangi fatnya, mengurangi saltnya, mengurangi sugarnya, itu sudah mulai ke sana. Tanpa meninggalkan kenikmatan dan kelezatan itu sendiri. Nah, gizi sebaliknya begitu, kita kuat di situ, ya, tapi kita lemah dalam penjamahan makanan. Nah, ala kadarnya, dan itu terpraktek ketika kayak kemarin ujian skripsi gitu kan, membawa sampel untuk diuji, dilihatkan pada satu ujian skripsi, kemudian menyediakan makanan kecil, sama sekali tidak memperhatikan table manner-nya gitu, ya. Jadi tidak menghargai tamu dan sebagainya. Kayak sekolah tidak dididik ya tentang penyajian. Ya. Jadi kayak ilmu gizi, dasar gizi kulinernya itu hilang gitu kan. Memalukan karena
pengujinya dari boga dan mengeluh. Ya, pengujinya dari boga dan mengeluh. Bahkan yang sebelumnya lebih parah lagi gitu kan. Apa? Mengirim sampel ke rumah beliau diadai tas kresek gitu kan. Ya. Langsung komentar saya panggil itu anaknya dan saya minta diulangi dan minta maaf. Gitu kan. Itu kan merendahkan kan gitu kan. Harusnya kan tidak seperti itu kalau pernah belajar dasar-dasar kuliner gitu kan. Kan di situ ada art gitu kan. Nah, nanti kita simak ya supaya paham tentang dasar-dasar kuliner. Jadi targetnya bukan cuma lulus akademis ya sebagai dapat A, B, C. Ya itu enggak terlalu ada gunanya tanpa ada kemampuan dalam menerapkan. Gitu. Ya, tidak ada artinya IP tinggi tapi kalau tidak humble. Ya. Oke, gitu ya sebagai prolog. Ya ini rotok dimarah-marahi biar kamu ingat itu pesan saya supaya belajar dasar-dasar gizi kuliner dengan baik karena ini akan menjadi dasar nanti untuk kuliah berikutnya. Nanti ada detetik sehat, detetik untuk penyakit menular, penyakit tidak menular kan begitu. Ada MSPM, kemudian Anda magang. Ya, dulu mahasiswa gizi itu dicibir gitu ketika magang di rumah sakit terutama seperti rumah sakit Dr. Stomo. Ya. Makanya takut dia magang gitu kan. Ya akhirnya saya akan mendampingi. Nah, ya. Jadi saya dampingi masuk Sutomo. Kebetulan kan mereka adalah murid-murid saya. Ya. Ya. Hajar mahasiswa, enggak apa-apa. Hajar aja mahasiswa. Mau nangis enggak apa-apa, ya. Tapi yang penting nanti hasilnya baik. Nah, betul. Ya kan? Kalau bisa lolos di Sutomo bagus gitu. Ya. Nanti kamu kerja di rumah sakit lain kecil lah ya. Fight yang penting kan gitu kan. Itu ya. Jadi nggak usah takut nanti kalau makan di Dr. Stomo, makan di RSAL gitu kan. Jangan menghindar yang gitu-gitu. Justru kamu akan hebat gitu kan. Makan di tempat-tempat yang hebat. Ya. Ya daripada Anda makan di rumah sakit tipe C gitu kan. Yang notabene kasusnya sedikit, kemudian pemimpinnya juga pengalamannya masih biasa dan sebagainya ya. Jadi jangan takut. Ya, asal Anda siap dengan baik, Anda niat belajar, insya Allah bisa. Ya, kalau yang marah-marah, diwiriti aja. Ya, baca sholawat dan sebagainya. Ya, gitu. Ya, itu ya. Jadi harus punya hati yang tatak, gitu ya. Fight, gitu ya. Fight itu bukan berantem loh ya, ya, tapi siap, gitu ya. Sehingga ketika Anda bekerja dimanapun, ketika ditugaskan atasan, siap. Nah, gitu ya. Entah nanti bisa atau tidak, siap dulu lah. Ya nanti kan pasti akan ada bimbingan dan sebagainya. Nggak mungkin dilepas begitu saja. Apapun tugasnya kan. Gitu. Oke, itu prolog ya. Meskipun keras tapi berharap ada momen pembelajaran supaya teringat dan nantinya bisa diperbaiki ya. Nah, ini biar niatnya baik, semua tolong dibuka dulu videonya supaya tahu bahwa Anda ada. Kecuali yang ada izin-izin ya, nanti ada beberapa yang masuk ini, misalnya dalam kegiatan kemahasiswaan, tidak apa-apa, izin tidak apa-apa. Ya, nanti disampaikan ke Bu Alif atau Bu Asri ya, biar dicatat. Kalau saya nanti lupa, ya dikasihkan yang lebih rajin ya. Oke, jadi yang belum dibuka videonya dibuka semua, yang menunjukkan bahwa Anda ada, ya. Karena sering kita ini dikadali istilahnya kan, ya. Nah, jadi jangan mengadali buaya gitu kan. Nah, samakan Anda, gitu kan. Ya, ya gini-gini saya belajar intelijen loh, ya. Nah, kenakalan mahasiswa, kebohongan mahasiswa ya saya paham lah, ya. Ya, jadi nggak usah berbohong kepada saya,
lebih mending berkata jujur, menyampaikan apa adanya, itu lebih saya apresiasi, ya. Jadi maksudnya bohong-bohong tambah jungker balik kan gitu kan. Nah, tambah nggak saya ampuni, tambah saya habisin gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau dengan jujur, mengakui kesalahannya, menyampaikan atau berkomunikasi sebelumnya, izin dan sebagainya, kami apresiasi. Ya, kami ingin punya mahasiswa yang berkarakter. Ya. Jujur ya. Kalau tidak bisa, kalau ada halangan ngomong sebelumnya, ya, bukan ketika ditegur, ditemukan baru ngomong misalnya. Misalnya ketemukan mahasiswa tidak ada, ya. Nah, cuma namanya sadar, mahasiswanya pergi kemana, ya, sedang nyetir mobil, sedang ngantar ibunya dan sebagainya, ya. Lebih baik ngomong ke Bu Alif atau Bu Asri, itu tidak apa-apa. Nanti saya confirm ke Bu Asri atau Bu Alif, tidak masalah. Saya lebih senang dengan kejujuran, ya. Ya, jadi kalau jujur Anda nggak perlu takut dengan saya, tapi ketika Anda bohong, Anda wajib takut dengan saya. Ya, gitu ya. Ya, jadi Anda nggak perlu takut dengan saya selama Anda benar, Anda jujur, dan sebagainya. Tapi kalau bohong, Anda harus takut dengan saya. Oke? Ya. Oke, kita kembali ke substansi. Sudah, kalau sudah semua nyala, enggak apa-apa, nanti dimatikan dulu biar barangkali jaringannya nggak kuat ya. Tapi sesekali nanti saya tengok supaya Anda benar-benar kuliah kan gitu ya. Ini yang laki-laki pada ngumpet ini semua. Ikhwanul Muhammad. Nah, ada anaknya enggak? Jadi sekali lagi bahwa saya adalah orang yang enggak suka dibohongi dan saya bisa membuktikan bahwa Anda bohong atau tidak, kan gitu kan? Tolong tunjukkan mukanya, Ikhwanul. Tolong tunjukkan mukanya, Muhammad. Tolong tunjukkan mukanya, Mahda, Katarina, Benita. Sebelum menunjukkan mukanya, nggak akan saya mulai. Oh gitu, oke. Ada dua. Yang satunya, yang dua lagi, Katarina sama Ikhwanul. Iya benar Prof, ini masih nyambung WiFi. Tolong dibukakan. Kemudian Marisa. Oke. Tidak apa-apa, kalau ada keterangan kami tidak apa-apa. Ya kalau itu memang untuk kegiatan yang menunjang aktivitas ya, karena kalau tidak ada yang melakukan siapa lagi kan, karena kegiatannya bersamaan dengan kuliah. Tidak apa-apa, saya dulu juga begitu kok, saya juga aktivis di kampus, saya adalah ketua HIMA 2 kali periode, ya juga suka nggak ikut kuliah, tapi ngomong duluan. Nah, ya kan, ngomong duluan ke dosennya, menyampaikan bla 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 gitu, ya. Tidak apa-apa kalau itu memang tugas, ya. Kecuali praktikum. Nah, kalau praktikum itu harus mengganti nantinya. Nanti tolong dicatat Mbak Asri, Mbak Alif, itu jika praktikum itu tidak ada dispensasi, adanya mengganti, kan begitu. Kalau praktikum itu udah regulasi, ya aturan. Kalau kuliah masih bisa menggunakan jatah 25% itu tidak masalah, ya. Tidak ada mengganti. Ya, tapi kalau praktikum harus mengganti meskipun tugas apapun. Ya, nanti kita ganti dengan pemberian tugas, gitu ya. Itu sudah
SOP-nya. Oke. Ya, berarti clear ya. Nah, kalau clear, saya mulai. Mas Siva, totalnya berapa? Berapa? 75. Berarti dikurangi 2. Saya sama Bu Asri ya. Berarti kurang 3 orang. Ya. Nanti kalau pada saat praktikum tangkap gitu ya. Nah, kalau kuliah masih boleh ya, tapi kalau praktikum tangkap itu ya sebagai catatan untuk mengganti ya. Kalau tidak mau mengganti, ulang tahun depan. Gitu ya. Ya, kita coba bermain fair gitu kan, sesuai dengan regulasi ya. Dispensasi boleh, tapi ada proporsinya gitu ya, supaya kita belajar dengan benar, dengan regulasi yang benar. Oke, kita mulai ya secara perlahan untuk pemanasan belajar terkait dengan food preparation. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Nah, sebagai mahasiswa kita juga harus sering update ya terhadap perkembangan keilmuan. Dan minimal juga harus paham tentang ilmu yang kita pelajari. Ya, ilmu kita ini mau ke arah kemana, gitu kan? Ya, sehingga Anda tahu nantinya untuk menetapkan interest Anda, ya. Apakah Anda pengen ya lebih menekuni kepada kisi-kisi terkait dengan klinis, apakah kisi-kisi terkait dengan masyarakat, atau kisi yang terkait dengan pangan, gitu. Nah, kemudian tinggal dorong lagi sampai mana yang Anda akan pahami, Anda ingin tekuni, ingin eksplorasi, apakah mendalami yang vertikal ini, apakah ingin mendalami yang ke arah horizontal ini, kan misalnya seperti itu. Jadi kan juga harus sudah mulai dibangun ya, supaya Anda akan membangun track yang bagus ya, bukan menjadi kutu loncat. Nah, ya kan, apalagi menjadi orang-orang yang nggak punya pendirian ya, ketika ada angin ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ya, tidak punya karakteristik atau jati diri ya. Ya, yang jelas Anda harus menjadi orang yang paling tidak akan dikenal. Oh, misalnya si Maida itu ahli misalnya gizi klinis ya, atau terapi diet misalnya. Dan Faiz dari ahli gizi masyarakat, dan dia menekuni dengan misalnya. Saya Kanisya ingin menekuni tentang pengembangan produk makanan. Karena pengennya adalah kerja di industri. Kalau Faiz pengen di kedinasan, ya gitu kan. Ya, Maida pengen di instalasi gizi misalnya. Atau ingin membuat catering diet, intinya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, sehingga tahu arahnya. Ya. Dan maka kalau ditanya orang tuamu, Pak, kamu mau jadi apa nantinya? Oh, posisi yang aku pelajari kan nanti. Ya. Yang berikutnya kita update ya terhadap perkembangan terkini ya. Maunya masyarakat sekarang seperti apa? Baik di lokal, nasional maupun global ya. Tapi yang jelas ada tren yang positif ya. Jadi orang-orang sudah mulai takut mati gitu kan, apalagi dengan adanya Covid ini ya kan. Matinya nggak disangka-sangka. Ya, karena ujung-ujungnya karena pertahanan tubuhnya kurang bagus akibat gaya hidupnya yang nggak bagus, salah satunya adalah gaya makan. Ya, nah itu hikmah Covid gitu kan, menyadarkan orang kok takut mati, ya kan, berarti belum siap mati kan? Nah, kenapa? Gaya hidupnya. Kenapa? Gaya makannya.
Nah, maka sekarang ini ada tren, ini termasuk sudah ditangkap industri ya. Industri-industri meskipun makanan processing ya, ini sudah memenuhi safety, akuntabilitas. Nah, nutritionnya ini sekarang sudah dihitung betul. Ya. Jadi industri-industri sudah menangkap healthy itu gitu. Makanya sekarang ini industri yang terkait dengan makanan functional food berkembang pesat. Ya kan? Karena konsumennya sudah ingin ke sana, sehat-sehat. Nah, itu yang harus ditangkap, termasuk kulineri. Nah, ya, kulineri yang nggak sehat juga masih banyak, karena segmen menengah ke bawah kan rata-rata ke situ, yang penting enak, murah gitu kan. Nah, ya contohnya sekarang kan murah, enak, ya, yang ramai dikejar mie gacoan. Nah, ya kan? Itu kan murah, enak gitu kan. Nah, tapi jadi pertanyaannya, sehat enggak? Nah, itu yang harus dikaji lebih jauh ya. Nah, jadi pertanyaan murahnya itu karena oplah yang besar ya, atau bermain-main bahan dengan menutup bumbu dan sebagainya. Itu yang jadi pertanyaan kan begitu. Ya. Tapi murah itu bisa asal oplahnya besar ya. Contohnya aja membeli terigu. Ya, terigu itu kalau kamu beli di pasar kan sekitar 15.000 kan, 16.000. Tapi kalau pabrik itu bisa 8.000 sama 9.000 per kilo. Iya kan? Karena oplahnya besar. Maka jangan heran kalau harga produk-produk industri itu lebih murah daripada UKM. Karena bahan bakunya jauh lebih murah. Karena dia membeli dalam partai besar dan langsung ke pabriknya. Nah, mie gacuan mungkin begitu, punya jejaring bahan baku mie yang murah, jejaring ya supporting dengan bumbu yang murah, ya gitu ya. Ya sekarang yang efisien, yang murah, yang enak, laris, gitu aja ya. Nah supaya bisa ke situ ya salah satu belajarlah tentang kuliner, ya. Jadi kuliner ini bukan cuma bisa mengolah ya, tapi di situ ada artnya di situ. Ya, jadi perlu ada sentuhan-sentuhan ya. Ya, bagaimana cara mengolah itu yang baik ya tentu dimulai dari memilih, mempersiapkan ya, baik yang sederhana atau kompleks, memasak ya dengan berbagai cara, menggoreng, merebus, menumis, misalnya membakar, nah, ya, sampai menyajikan. Nah, ya finishing itu penting gitu kan. Nah, ya sama lah kalau kita ini orang gitu kan, kalau sekarang kan bermain casing gitu kan. Anak-anak sekarang ya generasi sekarang kan banyak main casing gitu kan. Casingnya bagus gitu kan. Nah, tapi itu tidak abadi, akan kelihatan nanti kalau cuma main casing. Ya untuk customer sementara ada masalah gitu casing gitu kan. Nah karena itu supaya bisa menyajikan ini yang bagus ya kita harus belajar. Nah belajarnya adalah butuh ilmu di situ ya. Jadi ilmu gizinya dipakai, ilmu bahan pangannya dipakai, ilmu pengetahuan alat ya di dalamnya ada teknologi ya harus dipakai gitu kan. Jadi tidak boleh bonek. Nah, ya. Ya, sehingga apa tujuan dari penyelenggaraan gizi kuliner bisa tercapai, yaitu menghidangkan makanan yang layak kan, lezat, sehat, menarik, bergizi. Nah itu seperti tren pangan mendatang kan seperti itu. Makanya chef sekarang juga belajar ilmu gizi. Nah kita terbalik kan, kita ini belajar ilmu gizi sudah, belajar sehat sudah. Yang belum adalah membuat makanan yang lezat dan menarik. Itu yang belum. Makanya dengan basic gizi kuliner paling tidak diharap itu ya. Ya, karena itu kami ingin punya niat untuk membuat mata kuliah gizi kuliner ini menarik gitu kan. Salah satunya ya saya harus menghadirkan orang-orang yang expert ya. Ya seperti Boga kan kami bukan orang Boga. Kami tahu, tapi sekedar tahu.
ya kan? Tapi belum mampu. Karena itu harus kami datangkan expertnya. Ya, mudah-mudahan ada pendanaan yang cukup sehingga kami bisa mengajarkan mencari orang-orang yang terbaik untuk memberikan transfer nilai, transfer pengalaman kepada Anda. Ya, insya Allah ini akan saya adakan perubahan terhadap dasar-dasar kuliner ini. Karena dari pengelola sebelumnya masih banyak celah-celah yang harus diperbaiki gitu kan. Ya mohon maaf sampai sekarang jatuhnya belum saya berikan. Karena saya belum menemukan orang-orang yang bisa membantu ya karena di gizi tidak ada. Ya sedikit sekali yang paham tentang gizi kuliner. Ya. Yang muda-muda kan sekolah itu Bu Stefani, Bu Konita. Nah, itu yang kemudian interest di bidang ini tapi karena beliau sekolah. Ya. Yang ada sekarang ini tidak ada itu kayak yang ada ya. Dulu almarhum Bu Mary ya. Itu juga concern di sini tapi beliau sudah tidak ada. Ya, sekarang ya mau nggak mau harus diadakan gitu kan. Ya, sementara kita impor ya kan. Daripada memaksakan sok tahu. Ya kita jujur saja gitu loh ya. Ya, kita tidak boleh sok tahu dalam mentransfer ilmu gitu kan. Ya kalau ingin belajar yang bagus ya memang expertnya harus kita hadirkan. Itu fair ya. Gitu. Supaya mahasiswa tidak tersesat. Nah ya kalau tersesat ini pikirannya sesat gitu kan. Ini gizi kuliner aliran mana? Nanti kan ketahuan ketika Anda magang di rumah sakit MSPM misalnya atau di Restu. Ini sopo sih ngajari gini kan. Nah, misalnya misalnya alakat mana ini kan, misalnya. Nanti jawabnya ala kadarnya gitu kan. Nah, kan repot. Ini belajar dari mana ini? Kok belum ada di teori? Ya karena ala yang digunakan adalah ala kadarnya, gitu kan. Dalam menyelenggarakan gizi kuliner, ini ada beberapa yang harus kita siapkan, ya. Yang pertama adalah pengadaan bahan makanan, pengadaan tempat, pengadaan biaya, pengadaan tenaga, dan alat. Jadi yang nggak bisa kita remehkan. Kita harus belajar betul ya, bagaimana memilih bahan makanan yang bagus, men-setting tempat, melayout, membiayai, ya biayanya dari mana? Karena rata-rata itu biayanya besar, gitu kan? Ya, kalau misalnya kita membuat menu 100 orang, satu orang misalnya 15.000, misalnya atau 20.000 kan berapa? Itu sekali makan. Kalau 3 kali makan, kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun, nah, gede, ya kan? Dari mana biayanya? Ya, nah alokasinya gimana? Ini kan harus kita hitung, kita rencanakan. Termasuk siapa yang mengerjakan tenaga. Masa yang mengerjakan tenaga ahli gizi semua? Ya, bangkrut. Ya, dan tidak efektif. Ya, harus ada semacam struktur ya. Mana yang top, mana yang middle, mana yang low skill. Nah, ya, ada yang melakukan kegiatan kasar ya. Dengan menengah ada kegiatan alusan yang tentang perencanaan, penghitungan, itu kan alusan termasuk administrasi. Sama ada kegiatan yang sifatnya manajerial. Nah, kita mulai dari pengadaan makanan. Ya. Jadi pengadaan makanan ini jadi titik awal. Ya. Ingat bahwa produk yang bagus itu selalu dibuat dari bahan yang bagus. Kalau produk bagus dibuat dari bahan tak bagus, biasanya di situ ada unsur penipuan. Jadi menggunakan teknologi, menggunakan BTP untuk menutupi. Ya, contohnya mengolah daging dari ayam yang sudah mati sebelum disembelih. Ya, bisa. Ya. Atau bahan-bahan yang sebenarnya banyak busuk, tapi ditutupi dan sebagainya. Ya, karena itu penting direncanakan, penting dilakukan pengecekan. Ya, makanya kan menentukan spek nantinya. Nanti kita ajarkan di beberapa pertemuan, menentukan spek,
meng-cross check barang yang kita pesan, barang yang datang di cross check. Nah, sesuai enggak standar? Sesuai enggak dengan pesanannya? Nah, sebenarnya supaya tahu nanti sebelum magang kita berharap visit ya. Minimal nanti kita coba untuk ngobrol dengan teman-teman di instalasi gizi Rumah Sakit Airlangga ya, untuk ya mahasiswa kita mudahlah di situ ya. Tapi dalam jumlah yang nggak banyak ya, misalnya 5 atau maksimal 10 itu diinsertkan gitu loh ya. Anda ingin belajar ya sudah kontak ini gitu aja. Anda mandiri sana lihat tentang perencanaan bahan misalnya. Pada rencanakan pembelian, pengecekan, nah seperti itu ya. Baru nanti belajar ke penyimpanan, belajar ke pengolahan. Nah pengolahan kan dari persiapan, ya, dikupas, dipotong, dicuci, ya kan, blanching dan sebagainya sebelum dilakukan pemanasan lebih lanjut misalnya, ya, kemudian dimasak sesuai dengan tujuannya. Nah, cara masak misalnya. Nah, nanti yang dipraktekkan nggak salah nanti disimulasikan paling ya, karena kan masih belum praktek offline ya. Merebus. Nah, kenapa direbus sampai air mendidih? Apa suhunya langsung dimasukkan ketika sudah mendidih dimasukkan plung? Atau dimasukkan bareng sambil mendidih? Nah, kan macam-macam nanti ya. Beda asalnya. Mengukus. Nah, dan jangan nggak ngerti itu bedanya ngukus sama merebus. Ya. Apa bedanya mengukus sama merebus? Kalau merebus itu yang pakai air, kalau mengukus pakai air, tapi biasanya pakai apa ya Pak? Kalau dendeng itu ada terancangannya gitu Pak, jadi cuma dipakai uapnya aja gitu. Ya, ada kayak sarangan loh, ya, sehingga dia tidak bersentuhan langsung dengan media airnya. Ya, betul. Nah, paham berarti bantu ibunya ya? Ya biasanya iya, tapi nggak sering-sering sih Pak. Oh iya, yang penting pernah membantu ya. Karena tugas utama sekarang Anda adalah belajar. Nah, makanya kalau tugas belajar itu tidak dituntaskan dengan sempurna, berarti Anda termasuk yang tidak berbakti pada orang tuanya. Iya, karena berbaktinya sekarang diarahkan untuk belajar. Nah, ya kan? Itu kewajiban, harus lulus tepat waktu dengan prestasi yang memuaskan. Itu sebagai janji seorang anak yang baik. Ya kan? Karena sudah diberikan dispensasi ya. Urusan-urusan dapur-dapur. Oke ya. Mengetim. Nah, tahu mengetim? Anak kos-kosan biasanya paham ini kan, atau anak pondokan ya, ngetim, ngeliwat. Nah, ya. Kalau membakar, memanggang nggak usah ditanya ya. Kalau nggak ngerti kebangetan gitu kan, tak turunkan tingkatnya ya. Balik ke semester 1 ya. Nah, atau saya suruh pindah jurusan sebelah aja MIPA ya. Ya. Hei. Menyebam. Pernah ada yang melakukan menyebam? Nah, ya kalau dulu sering banyak ya, terutama di masyarakat di daerah timur sana, banyak melakukan itu termasuk menggunakan batu, ya kan? Nah, seperti saudara kita yang di Irian kan banyak memasak apa daging itu kan bukan dibakar langsung, tidak, yang dibakar itu batunya. Nah, menumis, menggoreng, ya, mengasap. Nah, nanti kalau belum pernah belajar mengasap, kamu jalan-jalan pas sudah offline ke daerah Kenjeran itu, nah, sambil menikmati jembatan Suramadu atau jembatan Surabaya itu,
yang di lintasan Kenjeran Lama itu, nah itu Pari Dikit itu sudah full pengasapan ikan dan murah itu, ya. Nah, sambil melihat, sambil beli, gitu ya. Mau diolah jadi mangut misalnya, wah, ya, anggap aja wisata kuliner, ya, ya. Nah, jadi yang Anda belum paham, ya pelajarnya ya gitu, observasi, ya, sambil jalan-jalan. Kalau pengen tahu juga, Anda duduk aja di food court, ya. Jadi kalau ke food court itu jangan cuma melihat mangkok Anda gitu ya, piring Anda, tapi juga lihatlah. Nah, banyak contoh-contoh proses-proses pengolahan kan. Ya. Oh, itu di boiling, wow, itu ditumis, wow, itu dipanggang, wow, nah, gitu ya. Nah, maka kita akan sangat mudah membantu gitu ketika kita sudah melihat kegiatan nyatanya, itu akan lebih mudah membayangkan, lebih mudah melakukan olah pikir untuk pengembangan berikutnya itu akan lebih mudah. Tapi kalau belum pernah melihat, itu sulit untuk membayangkan. Ya. Kemudian tempat, ini juga perlu dirancang seefisien mungkin. Memang susahnya tuh kalau dapurnya sudah jadi, ya. Nah, kalau belum jadi ya harus digambar layout arus FIFO-nya gitu kan. Gimana fast in terus alurnya sehingga efisien. Nanti kerjanya nggak bulat gitu kan. Habis ke sini ya kalau cuma pekerjaannya sedikit, kalau banyak tabrakan gitu kan. Ya kalau tabrakan enggak membawa bahan dingin, kalau membawa bahan panas, masalah kan gitu. Letak dapur, ya. Letak dapur kalau yang dulu-dulu itu di belakang ya. Kalau rumah di belakang gitu kan, nah, terus dipisahkan. Karena dapur biasanya kalau paradigma lama itu jelek, ya. Makanya orang kalau bilang dapurmu, nah, itu berarti kan kata yang nggak baik gitu kan. Dapurmu itu loh, nah, maksudnya kan itu menghujat gitu kan, menjelekan. Tapi kalau sekarang dapurmu keren sekarang, ya. Dapur dekat orang tamu sekarang, ya, terutama dapur bersih loh ya. Ya, itu justru menjadi media untuk komunikasi, diskusi keluarga. Ya, ada kan dibedakan dapur bersih, dapur kotor, gitu kan. Dapur kotor ya di belakang nggak apa-apa lah, karena untuk menggoreng, mengasap dan sebagainya. Tapi kalau dapur bersih kan untuk hanya pengahatan, untuk beberesan dan sebagainya. Ya, letak dapur dan rumah sakit sekarang kan sudah bergeser madhabnya. Nah, dulu dapur itu selalu di belakang, dekat kamar mayat, dekat sanitasi kan, di belakang. Tomo kan masih begitu kan. Nah, beda kan dengan rumah sakit di Budi Mulya, coba lihatan. PHC, kemudian lihatan di rumah sakit kita, rumah sakit UNER. Ya. Yang jualan makanan kan di depan. Karena pada rumah sakit yang maju, pengadaan makanan di rumah sakit itu bukan bagian rutin, ya, hanya untuk melayani makanan yang konsumtif. Tapi ternyata bisa sekarang masa baru ya berubah menjadi income generating. Ya karena apa? Ada konsumennya dua, konsumen orang sakit sama yang tidak sakit. Yang tidak sakit adalah orang yang nunggu, ada pengunjung, nah itu kan customer gitu kan. Tidak mungkin ya customer makan semua dengan makanan sama pasiennya kan enggak. Ya kan? Ya, mungkin sekali bisa, tapi beberapa kali sudah boring gitu kan. Nah, ini perlu penyediaan makan untuk orang yang sehat, untuk pengunjung atau keluarga dan sebagainya. Sekarang terjadi kan, lantai 1 biasanya yang paling depan untuk bisnis penyediaan makan. Nah, nanti coba, ada yang pernah ke rumah sakit UNER? Ada yang belum?
Ya coba nanti kamu makan bakso atau makan soto atau makan apa di apa rumah sakit UNER itu nanti satu, ya. Nah, coba sekali amati di situ, ya. Memang di situ rada crowded gitu, ya populasinya terlalu tinggi. Loh, kok tidak menular, Pak? Nah, gitu. Kalau dulu memang tidak ada pengaturan sekat-sekat, sekarang kan sudah dibedakan mana yang kawasan penyakit menular dan tidak, gitu kan. Nah, sehingga ya aman di situ misalnya. Ya, kalau dulu kan takut makan di rumah sakit ya. Nah, sekarang kan udah enjoy kayak di kafe aja, di resto kan gitu. Nah, luas itu juga dihitung ya. Ya, dengan layout yang benar, dihitung kapasitasnya, ya, yang dilayani berapa, kapasitas alat dan sebagainya, itu yang harus dihitung. Dan bahan yang digunakan harus bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, mudah dibersihkan, ya, tahan benturan, ya, dan juga menarik gitu loh ya. Jadi dapur itu bukan seperti umpatan dapurmu gitu kan, jelek, jorok gitu kan, bau. Nah, sekarang harus membuat dapur itu nyaman kan. Ya kan sekarang kan banyak kitchen set bagus-bagus. Ya kan? Nah, ya tinggal nari duitnya aja kan. Nah, supaya bisa menyelenggarakan semua, sarjana gizi tidak boleh miskin. Nah, gitu aja. Ya. Jadi sarjana gizi tidak boleh miskin. Kalau miskin berarti ilmunya nggak digunakan. Itu aja. Ya, spirit gitu loh. Ya, sarjana gizi ya paling enggak jadilah orang yang cukup. Nah, ya kalau enggak mau jadi orang kaya, nggak mau Pak jadi orang kaya nggak enak. Nah, ya jadi orang cukup saja, ya. Tapi saya nggak mau jadi orang miskin. Nah, ya, karena susah kita berbuat sesuatu gitu, ya. Kan siapapun agama pun kan sangat mengajarkan menjadi orang yang kaya. Karena dengan kaya kita banyak bisa berbuat. Itulah harusnya konsep pikirnya seperti itu. Kita bisa banyak membantu orang dan sebagainya. Kita banyak sedekah dan sebagainya karena kita mampu. Nah, ya. Kalau kita tidak mampu, yang kita sedekahkan cuma senyum. Ya, doa. Tapi nggak ada action nyata. Gitu loh. Jadi juga menjadi spirit kita untuk berprofesi, gizi, menjadi orang yang berguna, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan kita diapresiasi dengan rezeki. Itu ya. Nah, di dapurnya, warnanya itu sudah harus di-set, dirancang. Ya, supaya apa? Itu membuat suasana itu menjadi nyaman. Ya. Misalnya dari segi pencahayaan, itu penting ya. Coba mau lihat itu aja lah, pencahayaan mat-mat itu minimat misalnya. Coba apa bedanya Alfamart dengan Superindo? Rame mana itu? Ya, sama toko kelontong. Karena toko kelontong itu enggak ada lampunya ngirit. Kan? Orang datang itu ragu, ini ada beneran, bagus beneran enggak gitu kan? Takut nanti. Ya, bahannya kelihatan enggak jelas ini mutunya gitu kan? Karena redup. Nah, tapi coba alamat itu menata betul cahaya gitu kan, terang benderang gitu kan, masuk nyaman gitu kan. Ya enggak takut gitu kan. Nah, seperti Superindo itu memang teknik untuk mendatangkan customer dan meyakinkan customer itu tempatnya terang. Semakin terang, semakin banyak yang datang. Jadi jumlah lampu itu berpengaruh terhadap konsumer dan itu sudah dibuktikan dalam riset. Nah, gitu ya. Kecuali kalau memang konsepnya adalah untuk ketenangan. Saya membuat kafe. Kafe kalau terang benderang juga nggak enak gitu kan. Nah, apalagi datangnya berdua. Nah, karena yang ketiga biasanya ada setannya gitu kan. Nah, ya,
Jadi diatur warna ke tempat, termasuk prosesnya paham kita. Penyimpanan tempatnya di mana, penyiapan, pencucian, masak, penghidangan. Ini kan butuhkan tempat-tempat. Nah, modelnya sekarang itu kalau tempatnya kecil-kecil diberikan sekat, semuanya memenuhi standar. Itu yang dilakukan. Bentuk dapur, apakah memanjang slet, bentuk U, bentuk L, nah, garis lurus. Nah, ini pentingnya warna itu seperti ini. Dan akan memberikan refleks, termasuk kesan psikologis. Ya. Kemudian Anda masuk di supermarket yang warnanya merah gitu kan, merah menyala gitu. Anda masuk aja terasa panas gitu kan, meskipun ada, ya kan? Nah, kan beda kalau yang putih, wah, warna krem, gading, enak kan? Gitu ya, ada warna. Jadi teman-teman arsitek itu juga belajar tentang itu ya, dampak warna terhadap psikologis. Kemudian pengadaan alat pengolah, alat penghidang, alat makan. Nah, sekarang kalau dengan era kekinian tuh dapur elektronik misalnya, microwave misalnya kan, pemanggang, kemudian perebus, pengukus, pembuat kopi, ya, coffee maker misalnya kan gitu. Ayo, kalau alat penghidang itu apa contohnya misalnya? Ada yang jadi relawan? Siva, apa contohnya alat penghidang? Coba. Apa Siva? Siva Maulani. Alat penghidang ya Pak? Ya contohnya yang kamu ketahui. Biasanya garpu, sendok, terus nampan, piring, seperti itu bukan ya Pak? Ya, aku tanya kok. Iya, yang Nah, saya kalau tahu seperti itu Pak. sendok itu masuk nomor 3 atau nomor 2? Oh, nomor 3. Ya, apa bedanya sama entong itu misalnya? Kalau entong masuk mana? Kalau apa Pak? Mas? Entong itu yang sendok besar itu loh. Alat penghidang. Nah, karena masuk mulutmu kan tidak bisa kan? Oh iya. Mentang-mentang anak kos itu entong itu serbaguna gitu kan. Untuk ngambil nasi, untuk makan. Ya kan? Nah, oke, ya alat-alat dapur elektronik kan sekarang banyak ya. Untuk booking ya, apalagi untuk rumah tangga yang sifatnya terbatas kayak apartemen ya, dapurnya banyak dapur elektronik. Ya kan, otomatis gitu kan. Nah, ini kan dengan penuh kemanjaan ya kan, diatur timernya, diatur suhunya, tinggal belajar ya kan. Nyintip, nah baru tinggal ambil ya kan, nggak usah ditungguin. Sudah ada alat otomatisnya ditungguin lagi. Ya kan, akhirnya nggak belajar gitu kan. Nah, setelah tahu alat, ada tempat, nah ini harus ditempatkan pada peruntukannya. Ya. Mana yang alat-alat yang sering dipakai, alat yang jarang dipakai, ya alat yang mudah terbakar dan sebagainya kan. Coba nanti gini tugasmu, coba dikritisi. Lab gizi itu sudah bagus enggak penempatan alatnya? Ya, ini pas praktikum coba Anda kritisi coba misalnya. Di penempatan piring dan sebagainya, penempatan alat tadi yang elektronik dan sebagainya misalnya. Itu sudah benar enggak misalnya? Ya enggak apa-apa, dikritisi aja supaya kita juga belajar. Ya.
tempat-tempat mana yang harus ditaruh benda-benda yang akan sering kita pakai. Nah, mana tempat yang harus kita taruh alat yang jarang dipakai. Seperti itu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, supaya bagus, kerja itu ada urutannya. Nah, ini alurnya. Nah, sekarang ini PR ini. PR-nya di kelas yang sebelumnya saya kasih PR. PR-nya adalah Anda mengobservasi diri Anda dalam kegiatan penyelenggaraan makan di rumah Anda. Ya. Mulai dari penerimaan bahan pangan. Misalnya Anda beli di tukang sayur atau mengambil dari kebun, ya silahkan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Mau storage atau mau langsung dipersiapan? Tidak masalah. Nah, setelah dipersiapan, Anda melakukan cooking. Setelah cooking jadi, nah ini mulai ditentukan bagaimana proporsi-proporsinya ya, tentukan porsinya ya, di dining misalnya. Kemudian dihidangkan ya. Nah, itu diporsikan misalnya kan. Ya, maka semangkok ya, sekotak misalnya. Ya, baru setelah itu dikonsumsi. Nah, setelah konsumsi di washing ya. Nah, terus di mana Anda membuang sisanya? Ya. Jadi pelakunya adalah Anda. Ya, mitranya adalah keluarga Anda. Ya. Silahkan dituangkan seperti apa adanya saja. Anda tidak usah pinjam dapur tetangga, nggak usah. Ya. Saya ingin keberadaan mahasiswa gizi di rumahnya itu ada dampaknya. Ya. Semakin tinggi semesternya harus semakin memberikan dampak minimal pada keluarganya. Nah, kalau dampak pada keluarganya tidak ada, jangan berharaplah dampak di tempat yang lain. Ya, nah, tugas itu ya, membuat rancangan ya, tahapan proses penyediaan makan di rumah Anda masing-masing. Waktunya seminggu. Ya, tidak usah panjang-panjang. Misalnya, dan faktanya disertai foto yang ada dirimu. Ya, jadi menunjukkan bahwa itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan pakai ilmu. Begitu. Ya, oke ya, termasuk bagaimana Anda mengolah sisa makanan. Karena bangsa kita ini termasuk bangsa pensisa makanan nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Nah, ini gimana kita melakukan zero waste, kan bisa kan konsepnya. Atau zero waste disposal. Ya. Artinya bahwa tidak ada sisa yang terbuang, ya, kecuali kalau kita niatnya untuk memberikan makanan pada hewan piaraan kita. Nah, pengadaan biaya ini harus dirancang gitu kan. Berapa sih yang dibutuhkan? Ya, apakah kita segmen menengah ke atas, menengah ke bawah? Terus sejauh mana ini peluangnya? Karena dipengaruhi oleh daerah sekitarnya, pengaruhi oleh musim dan sebagainya. Nah, kita hitung juga total cost-nya, profit yang ditetapkan, misalnya. Nah, nanti akan keluar dari harga jual. Kemudian supaya imbang keuangannya harus dibuat neraca, ya, ada debit, ada kredit, ada pemasukan, ada pengeluaran. Ya, sehingga semuanya terencana dan tidak boleh mengorbankan rasa, ya. Yang penting rasa dulu enak baru gizinya, daripada gizinya tidak enak akan tidak pernah masuk ke mulut sasarannya. Ya. Kita sebenarnya belajar cita rasanya sambil berjalan kita perbaiki substansinya, tekniknya dan sebagainya. Ya. Nah, makanan yang harus disajikan tidak memenuhi cita rasa. Yang kedua aman. Nah, ya kan? Nah, ciri-ciri yang harus kita perhatikan cita rasa ya performan tampilan, rasa ketika dimakan ya.
Ya, dari penampilan kan dari mata gitu kan. Kan katanya dari mata turun ke hati, ya kan? Dari mata melihat makanan menarik atau tidak, kemudian Anda rasakan, stik, nah, sehingga timbul suka, tidak suka, biasa-biasa saja. Ya, kan itu kan. Nah, seperti itu nanti dilakukan uji panelis nanti ya untuk mata kuliah formulasi. Nah, faktor yang mempengaruhi penampilan makanan apa? Warna ya. Kita buka teori mutu organoleptik misalnya. Kan ada warnanya, ada teksturnya, atau konsistensinya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Bentuknya, porsinya, ukurannya jangan jumbo semua. Ya. Kalau masih pilihnya jumbo kan harganya murah, gitu kan. Tapi masyarakat lainnya tidak seperti itu, levelnya sudah di atas kebutuhan dasar, gitu kan. Justru kalau anak-anak muda sekarang tentang wanita nggak nyaman dikasih porsi yang gede-gede, ya kan. Nah, jadi selanjutnya setelah tahu alat kita porsi, ya karena porsi ini ada kaitannya banyak-banyak terlalu alat. Kemudian yang penting lagi adalah saat terakhir finishingnya. Ya kalau finishingnya nggak bagus, yang sebelum-sebelumnya nggak dianggap. Gitu. Ya mulai dari awal penyajian, hiasan dan sebagainya itu diperhatikan. Rasa, ya aroma misalnya. Kan banyak makanan lokal kan cenderung ada rasanya yang nggak nyaman. Misalnya ikan lele misalnya. Atau ada amisnya karena banyak sulfurnya di situ. Kan. Itu yang harus kita perhatikan. Aroma, ya, bumbu penyedap, pencebudahan, ya, keempukan dan sebagainya. Ini ya keempukan kenapa kok ada stik yang empuk, ada yang enggak, gitu kan? Yang pertama ditentukan oleh jenis bahannya, tenderloin atau sirloin misalnya. Kemudian juga ditentukan oleh cara motong dan sebagainya, ya. Contohnya ada sapi itu kalau dipotong dipaksa itu mati dagingnya menjadi alat misalnya. Karena kejam ya. Tapi kalau yang dilakukan dengan baik, dengan adab yang benar ya hasilnya akan bagus ya. Masuk dagingnya adalah empuk tanpa harus diberi pengempuk. Nah, dalam penjamuan makanan yang penting higien sanitasi ya. Aman itu jadi syarat pertama harusnya kan, misalnya terkait dengan perorangannya, higienanya pada alat cuci, tempat nyuci dan sebagainya. Ini yang juga harus diperhatikan. Ya. Jadi pemeliharaannya juga bisa dibantu dengan alat-alat seperti mari es, ya, bekas sistemnya box di bawah dan sebagainya. Nah, selain makanan juga ada minuman, ya. Apakah itu minuman harian, air putih, apakah itu teh atau kopi atau minuman lainnya. Nah, ini contoh jenis minuman dari sisi yang lain, pertama dari sisi panas sama sisi dingin. Ya. Nah, makanan kecil ya, kalau dalam pemilihan makan biasanya kan penutup menggunakan makanan kecil. Nah, ini juga penting untuk menghitung kalori dan sebagainya. Ya, makan kecil dipilah-pilah. Kalau dalam menyajikan makanan ya di acara misalnya ya paling tidak satu manis, satu asin. Jangan manis semua gitu. Nah, Anda harus memperhatikan maunya konsumen, bukan maunya Anda gitu. Ya, makan kecil bisa manis, bisa kering atau asin misalnya. Nah, itu paling tidak untuk memberikan gambaran ya terkait dengan apa yang harus disiapkan dalam kuliah gizi kuliner. Itu ya. Silahkan kalau ada yang tanya. Ya. Betul. Ya. Bebas, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting pada titik-titik penting ya,
Ya, kami ingin lihat before after sebenarnya kan. Ketika Anda sudah belajar gizi kuliner atau tidak, nanti akan kita mintakan lagi untuk kapan ya tugasnya nanti, supaya ketika Anda belajar gizi kuliner Anda terapkan nggak di rumah ya. Ya paling tidak pertama adalah dari tadi aspek bahan makanan, coba ada gambar mewakili, aspek peralatan, aspek tempat, aspek higien sanitasi Anda sebagai penjamah makanan ya misalnya. Terus bagaimana penyajiannya misalnya ya, sesuai dengan kondisinya Anda. Ya penyajiannya ya harus yang wajar saja karena ini adalah makanan harian ya, bukan makanan pada saat pesta atau perayaan apa-apa gitu ya. Terus terakhir adalah hasil sajiannya gitu ya. Nah dari situ akan menjadi pembelajaran, nanti kita diskusikan dengan NIM tertutup gitu misalnya ya, supaya nggak terlalu dikenali ya misalnya. Ya. Nggak usah sungkan kalau dapurnya sederhana, enggak masalah. Yang penting Anda ngeterapkan tadi ini adalah bersih misalnya ya, rapi misalnya gitu. Terutama adalah untuk mengurangi kontaminan. Nah, mungkin itu ada lagi. Kita kasih seminggu ya. Cuma 1 hari aja yang diobservasi, nggak usah banyak-banyak. Kasihan. Izin bertanya, Prof. Ini kan beberapa teman-teman sudah ada di kos gitu ya, Prof. Nah itu bagaimana ya, Prof? Kan maksudnya tidak di rumah gitu. Ya, kosnya enggak apa-apa. Kan Anda beli bahan biasanya kan matang. Lama matang itu gimana? Anda taruh tetap di bungkusnya misalnya, atau pindah ke piringnya, ya tidak apa-apa. Nah, nanti ditambahi dengan mau saya proses di dapur kosnya, boleh. Nah, tidak apa-apa. Ya, yang dilihat dapur kosnya. Kalau tidak ada dapurnya, Pak, ya tanda kutip fungsi penyiapan makan di kamar Anda. Gitu ya. Yang ada cuma heater, Pak. Sama untuk panci merebus mie ya. Baik, terima kasih, Prof. Oke, jadi kita coba belajar apa yang ada dari Anda. Ya nanti kita coba before after-nya kan. Ini di awal kuliah begini, nanti di akhir kuliah tambah baik atau tambah sebaliknya gitu. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke, sementara cukup. Nanti kita sambung saat praktikumnya. Nanti praktikum saya buka sebentar, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Alif atau Bu Asri ya. Oke gitu. Sementara kita masuk nanti pukul jam 9 ya. Kita istirahat saja. Ya. Oke. Silakan istirahat dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.